Halo teman-teman guru sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dita Putih Saraswati dan saya adalah Ketua Dewan Pengawas dari Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas, yaitu yayasan yang eh, menaungi dua buah gerakan, yaitu Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika dan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai gerakan kami yang disebut Gernas Tastaba atau Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca. Ini merupakan salah satu upaya kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia melalui literasi membaca. Oke. Jadi di yayasan kami, seperti tadi saya jelaskan, ada dua jenis gerakan. Satu namanya Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika atau Gernas Tastaka, yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan matematika di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sedangkan ada satu lagi yang disebut Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca, yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan literasi membaca di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, saya mau cerita sedikit. Ini ada satu data, studi Programs of International Student Assessment, gitu ya, yang telah ditelaah, gitu ya, dan oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi sendiri, waktu itu tahun 2019, oleh Pak Toto Suprayitno, gitu ya. Dan di situ dia menjabarkan apa yang bisa kita pelajari dari hasil studi yang disebut Program of International Student Assessment tersebut, gitu ya. Dan di studi tersebut itu salah satunya adalah siswa-siswa usia 15 tahun. Kebetulan tahun 2018 waktu itu studi ini diikuti oleh sekitar 85% kalau tidak salah dari siswa usia dari seluruh populasi siswa usia 15 tahun di Indonesia. Dan di studi tersebut gitu, kemampuan membaca siswa dikelompokkan menjadi 6 buah kelompok. Yang paling tinggi nomor 6, yang paling rendah itu 1B. Nah, yang diharapkan itu sebenarnya adalah siswa-siswa pada umumnya skornya gitu ya, berada di atas level 2 gitu ya. Dan di level 2 itu seperti apa? Di level 2 itu adalah ketika anak diminta membaca teks gitu ya, saat mereka bisa gitu ya menggunakan beberapa potongan informasi yang ada di dalam teks tersebut untuk mengetahui misalnya gagasan utamanya apa. Mereka bisa memahami hubungan-hubungan yang terdapat di dalam teks, mereka bisa memaknai teks tersebut, bisa membuat perbandingan, dan bisa mengaitkan antara teks tersebut dengan pengetahuan luar ataupun dengan pengalaman sendiri ataupun sikap pribadi. Nah, menariknya adalah hasilnya ya. Jadi, kalau kita baca berita-berita yang mungkin kita ketahui adalah oke, Indonesia kemampuan membacanya menurut PISA itu rendah dibandingkan negara-negara lain. Tapi yang penting sebenarnya bukan itu. Mari kita cermati data berikut ini. Jadi tahun 2018 seperti yang saya sebutkan tadi, populasi siswa representasi dari siswa yang seluruh siswa usia 15 di Indonesia itu 85%-nya itu PISA itu representatif terhadap 85% dari seluruh populasi tersebut. Dan kita bisa melihat gitu ya, bahwa sebagian besar populasi tersebut levelnya itu ada di bawah level 2. Jadi level 2 ke atas tuh yang biru warnanya, sedangkan level 1B dan 1A itu yang warnanya merah gitu. Bahkan ada yang di bawah level 1B gitu ya. Dan kalau tidak salah sekitar 30% dari seluruh data tersebut itu adalah yang level 2 ke atas. Jadi sekitar 70%-nya itu di bawah itu. Nah, bagaimana rasanya Ibu dan Bapak melihat data ini? Memang kita bisa saja mempertanyakan validitas dari studi ini dan sebagainya, tetapi saya melihat bahwa data ini sebenarnya memotret suatu realitas tertentu ya, dan realitasnya mungkin saya tidak tahu apakah Ibu dan Bapak menemuinya, tapi mungkin Ibu dan Bapak di kelasnya bisa menemui anak-anak yang kesulitan membaca
Misalnya, mereka bisa saja membaca, tetapi tidak bisa memaknai apa yang mereka baca. Bahkan, belakangan ini, kami dari Gernasstas Taba mendapatkan beberapa laporan dari teman-teman guru, bahkan untuk keterampilan membaca dasar saja, beberapa siswa kelas 5, kelas 6, bahkan di tingkat SMP, itu kesulitan untuk membaca secara lancar. Artinya, sulit gitu, ketika diberi teks, agak kesulitan untuk membacanya. Tentu saja, kita perlu studi lebih lanjut untuk mendalami isu ini, tetapi di satu sisi itu memberikan sejenis pemantik bagi kami untuk ingin terjun gitu ya, belajar bersama teman-teman guru sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah untuk meningkatkan kualitas pendidikan membaca di sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah. Maka kami membuat gerakan ini, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca, yang diluncurkan pada 1 Juni 2021. Dan Gernasstas Taba punya moto seperti ini, motonya adalah mendasar, kontekstual, dan bermakna. Apa artinya? Mendasar berartinya bahwa kami percaya bahwa kemampuan membaca atau memaknai bacaan khususnya adalah dasar yang diperlukan oleh siapapun untuk memperoleh ilmu pengetahuan di zaman ini. Kami juga percaya bahwa proses belajar membaca perlu dilakukan secara kontekstual, dalam artian harus disesuaikan dengan dunia anak-anak. Dunia anak-anak ini bisa saja terkait dengan apa yang ada di sekitar mereka, maupun imajinasi mereka, maupun tahapan perkembangan anak itu sendiri, khususnya anak di tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga, bermakna. Jadi kami ingin anak-anak bisa sampai ke tahapan memaknai teks. Jadi ketika mereka membaca, mereka memaknai apa yang mereka baca. Bahkan sedalam-dalamnya itu jauh lebih baik. Maka, salah satu upaya kami adalah membuat apa yang disebut pelatihan untuk pelatih atau training of trainers Gernasstas Taba. Dan perlu kami ingatkan bahwa pelatihan untuk pelatih ini bukan pelatihan guru biasa. Apa artinya? Artinya ketika ada satu sekolah yang mengundang kami untuk memberikan pelatihan di sekolah tersebut saja, hanya untuk diterapkan di sekolah tersebut saja, biasanya kami menolak. Gitu ya, kecuali ada bentuk kerjasama khusus misalnya. Kenapa kami menolak? Karena yang kami ingin lakukan bukan sekedar kami datang ke semua sekolah yang ada di Indonesia memberikan pelatihan. Yang ingin kami lakukan adalah kami ingin mengajak sebanyak-banyaknya guru sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah untuk ikut belajar bersama-sama dengan kita, dan setelahnya berbagi apa yang dipelajari kepada orang lain. Berbaginya bisa dengan berbagai cara, misalnya dengan mengadakan kegiatan pelatihan lagi di kelompok di KKG-nya misalnya, di kelompok kerja gurunya, atau di organisasi profesi guru tempat teman-teman bergerak atau komunitasnya. Bisa juga untuk membantu kami ketika kami punya kegiatan-kegiatan lain untuk menjadi fasilitator, dan sebagainya. Juga bahkan ibu dan bapak bisa berbagi apa yang dipelajari melalui sosial media, melalui tulisan, melalui foto-foto, cerita, dan sebagainya, sehingga sebanyak-banyaknya teman-teman guru bisa mempelajari apa yang ibu dan bapak pelajari di kegiatan kami. Nah, apa sih isinya si pelatihan untuk pelatih ini? Pelatihan untuk pelatih ini sebenarnya adalah sarana bagi kami untuk bisa memfasilitasi teman-teman guru sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah untuk mempelajari kembali pengetahuan konten pedagogis atau konten pedagogical knowledge yang diperlukan untuk mengajar membaca di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kami percaya bahwa semua guru pada dasarnya adalah guru membaca. Maka, semua guru, khususnya guru SD atau MI, haruslah terampil dalam merancang dan mengimplementasikan proses belajar mengajar yang memungkinkan setiap anak mengembangkan keterampilannya memaknai bacaan. Dan tentu saja,
Untuk bisa mengembangkan keterampilan ini, teman-teman guru tidak bisa hanya bergerak sendiri. Maka mari kita bergerak bersama-sama melalui Gernas Sastaba untuk mengembangkan keterampilan kita ini. Nah, sekarang di depan layar, Ibu dan Bapak ada 2 tulisan. Oke. Apakah Ibu dan Bapak bisa membacanya? Yang di kiri, tulisannya salamat. Bukan selamat ya, salamat. Apa yang ditulis dibacanya seperti itu. Saya bisa membunyikannya. Salamat. Di kanan, mungkin kalau Ibu dan Bapak punya keterampilan untuk membaca aksara Jawa, mungkin Ibu dan Bapak bisa membacanya. Saya tidak tahu yang mana huruf yang mana, aksara itu huruf-hurufnya seperti apa, bagaimana membacanya, saya tidak tahu. Tetapi, saya diberitahu oleh seorang teman saya bahwa tulisan yang di kanan itu artinya adalah Tutwuri Handayani, atau dari belakang memberdayakan, dari belakang memberikan dorongan. Sebuah pepatah dari Ki Hajar Dewantara yang sudah saya dengar bahkan sejak saya di sekolah dasar. Nah, menariknya, kata salamat di sebelah kiri itu berasal dari bahasa Filipina. Dan artinya berbeda dengan kata selamat di Indonesia. Salamat di sini berarti terima kasih. Nah, tadi di sebelah kiri saya bisa membunyikan huruf-huruf yang ada di dalam tulisan salamat. Tetapi ketika saya tidak tahu ini tuh bahasa apa sih maknanya, maka saya bisa dikatakan belum sanggup memaknai bacaan salamat itu, walaupun saya bisa membunyikan kata-katanya. Sedangkan di sebelah kanan, saya punya pemahaman bahasa akan arti dari kata yang tertulis di situ, yaitu Tutwuri Handayani, tapi saya tidak bisa melakukan apa yang disebut decoding, memecah kode-kode bahasa ini, gitu ya, dan tahu mana bunyi dari bahasa yang tertera di sini. Saya bahkan tidak tahu ini ditulis dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri. Nah, salah satu teori dasar yang digunakan di dalam gerakan kami adalah yang disebut the simple view of reading, atau pandangan sederhana ya tentang membaca. Dan menurut teori ini, memaknai bacaan atau pemahaman bacaan hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki pemahaman bahasa dan kemampuan decoding. Kemampuan decoding artinya kita tahu kode-kode di dalam aksara yang kita gunakan, bagaimana sih kita membunyikannya, bagaimana kita memecahkan kode tersebut. Gitu ya. Sedangkan pemahaman bahasa itu terkait dengan banyak hal, dengan struktur bahasa, ataupun misalnya dengan kosa-kosa kata dan makna kosakata yang digunakan dalam bahasa tersebut. Maka segala kegiatan kami dirancang dengan dasar ini. Nah, jadi kami, yang tadi saya bilang, kami percaya bahwa membaca itu lebih dari sekedar membunyikan huruf. Jadi, kemampuan decoding itu diperlukan untuk membunyikan huruf, ataupun membunyikan kata, ataupun membunyikan kalimat, namun itu saja tidak cukup. Jadi, membaca adalah didefinisikan sebagai proses decoding dan kemudian juga proses memaknai teks. Nah, apa sih isi TOT kita? Sebenarnya kami punya 3 topik berbeda. Yang pertama, menjadi pembaca aktif, 1 pertemuan. Kedua, membaca dasar, 2 pertemuan. Dan yang ketiga adalah membaca bermakna, 3 pertemuan. Nah, pertemuan yang pertama yang akan berlangsung selama 6 jam menjadi pembaca aktif, itu tujuan besarnya adalah membangun kesadaran untuk menjadi pembaca yang lebih aktif. Kesadaran teman-teman guru SD ataupun MI. Kenapa? Menurut kami, seseorang guru yang ingin mengajarkan membaca perlulah menjadi seorang pembaca. Dan bukan hanya seorang pembaca, tetapi juga seorang pembaca yang aktif. Apa artinya menjadi pembaca yang aktif? Artinya adalah senantiasa berupaya untuk memaknai apa yang dibaca. Misalnya, dengan cara merasakan apa yang dibaca dan mengkaitkan perasaan tersebut dengan perasaan-perasaan yang di dalam diri. Lalu juga
memikirkan apa yang dibaca, gitu, mengkaitkan apa yang dibaca dengan berbagai hal di sekitar, pengalaman di sekitar, atau bahkan apa yang terjadi di dunia misalnya. Lalu setelahnya juga adalah berbicara tentang bacaan. Jadi membicarakan bacaan tersebut dengan orang lain melalui klub-klub baca misalnya, atau dengan ngobrol di sosial media tentang bacaan, itu pun bagian dari menjadi pembaca aktif. Lalu yang terakhir misalnya adalah dengan menghasilkan karya yang berkaitan dengan bacaan. Dan karya tersebut bisa berupa tulisan, bisa berupa karya seni, lukisan, interpretasi, musikalisasi puisi misalnya, atau apapun juga gitu ya, bahkan sebuah pertunjukan drama dan sebagainya. Nah, dan kita juga berharap bahwa teman-teman guru mengenal beberapa strategi membaca aktif. Ada beberapa tadi yang saya sebutkan, memikirkan, merasakan, membicarakan, dan membuat karya terkait bacaan itu adalah salah satu strategi membaca aktif, tapi ada strategi-strategi lain. Misalnya nanti menghubungkan teks dengan diri, menghubungkan teks dengan teks lain, dan menghubungkan teks dengan apa yang terjadi atau isu-isu besar yang terjadi di dunia. Nah, yang kami juga tentu saja selain mendiskusikan strategi-strateginya, berharap Ibu mempraktekkan strategi-strategi tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami misalnya menjadi pembaca aktif, Ibu dan Bapak salah satunya diharapkan untuk membuat rencana pribadi untuk menjadi pembaca yang lebih aktif daripada sebelumnya. Di TOT kita yang kedua, yang akan kita bahas adalah apa yang disebut membaca dasar. Dan sederhananya membaca dasar adalah mempelajari pengetahuan konten pedagogis untuk mengajarkan anak yang belum terampil membaca dasar sehingga menjadi terampil membaca dasar. Jadi yang belum bisa membaca sama sekali sampai bisa membaca. Nah, ini pertemuannya berlangsung selama 2 hari, masing-masing 6 jam. Dan apa sih isinya gitu ya? Pertama, kita akan membandingkan 4 keterampilan berbahasa, mendengar, berbicara, membaca, menulis. Kita akan membandingkan mana yang akan dipelajari secara alami dan mana yang butuh tanda kutip intervensi gitu ya. Dan dari situ kita akan melihat hubungan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis dengan proses belajar membaca itu sendiri. Kita juga akan mendiskusikan 6 komponen literasi, yaitu pertama adalah kesadaran cetak, yaitu memahami bagaimana sesuatu di dalam cetakan itu bekerja, gitu ya. Misalnya buku. Buku itu dibukanya dari mana sampai mana sih? Dibacanya dari mana sampai mana? Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri? Tergantung buku apa. Apa bedanya membaca buku dengan membaca majalah misalnya? Lalu juga gimana sih apa sih ini tanda baca? Apa hubungannya dengan intonasi yang kita baca? Kenapa di antara kata ada spasi? Jadi kita akan membahas itu tadi, kesadaran cetak. Kita juga akan belajar ilmu tentang bunyi atau fonologi, yang ternyata merupakan suatu ilmu yang sangat penting sebagai dasar sehingga anak-anak bisa membaca. Kenapa? Karena pada dasarnya aksara yang kita kenal sekarang ini adalah representasi dari bunyi. Maka mau tidak mau ketika kita bilang belajar membaca, maka kita belajar mengenali bunyi-bunyi yang ada di dalam bahasa tertentu dan direpresentasikan menggunakan aksara tertentu. Jadi kalau di fonologi ini kita akan menggunakan lagu, akan menggunakan pantun, akan menggunakan berbagai hal gitu ya. Banyak lagu, banyak pantunnya gitu ya, dan juga peribahasa misalnya untuk mengajak anak mengenal bunyi-bunyian. Bunyi-bunyi ini bisa saja berupa bunyi kalimat, bisa saja berupa bunyi kata. Kan? Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau. Kita bisa bertanya, anak-anak mendengar kata balon berapa kali tadi? Gitu ya, jadi bunyi balonnya berapa kali? Tadi belakangnya balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Apa yang sama di bagian belakang dari masing-masing 5 dan apa tadi? Warnanya dan 5. Apa yang sama dari kedua kata tersebut? Bunyi apa yang sama? Di bagian akhir ada bunyi apa? Jadi kita akan belajar tentang bunyi. Termasuk
bagaimana membunyikan berbagai alfabet yang ada di dalam yang digunakan di dalam aksara yang kita gunakan sekarang, yaitu huruf-huruf Latin. Kita akan belajar tentang pengetahuan alfabet, yaitu pengetahuan tentang bagaimana setiap alfabet, setiap huruf itu punya nama, A, B, C, D, E, F, G itu punya nama, dan seterusnya. Dan setiap huruf itu punya simbol, dan setiap huruf itu juga punya bunyi. Gitu ya. Jadi kita akan mempelajari pengetahuan alfabet. Salah satu kegiatan yang menyenangkan di sini adalah membuat buku alfabet sendiri. Teman-teman guru di foto kanan bawah itu sedang memamerkan buku alfabet yang mereka buat. Gitu, walaupun cuma 1 halaman ya. Gitu. Lalu kita juga akan belajar tentang pentingnya kosakata. Bagaimana sih kita mengenalkan misalnya kata benda kepada anak-anak, atau bagaimana caranya kita mengenalkan kata sifat kepada anak-anak, atau kata kerja misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan di dalam kelas, mengobrol dengan anak tentang satu kosakata, sehingga ketika mendengar satu kosakata, anak memiliki berbagai bayangan tentang keterkaitan antara kata-kata tersebut dengan berbagai hal lainnya. Ada studi yang mengatakan bahwa anak-anak yang ketika kecilnya sering sekali diajak berbicara, kosa-kosakatanya kaya, punya pengalaman yang kaya, dan pengalaman-pengalaman ini didiskusikan, misalnya ketika diajak berjalan-jalan, lalu diajak ngobrol, ketika berjalan-jalan mengobrolkan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, apa yang dialami, maka anak-anak ini akan lebih mudah memaknai bacaan. Kenapa? Ketika mereka melihat bacaan dan menemukan kosa-kosa kata yang pernah mereka temui sebelumnya, yang pernah diobrolkan sebelumnya, maka mereka nyambung begitu. Jadi mereka bisa memaknai apa yang dibaca. Lalu terakhir kita akan membahas tentang pemahaman atau bagaimana memaknai bacaan, khususnya di tingkat membaca dasar. Gitu. Dan kita akan bicara sedikit tentang apa yang disebut decodable text atau teks-teks yang bisa di-decoding dengan mudah oleh anak-anak. Dan kita akan merefleksikan ini semua dan hubungannya ke praktik mengajarkan membaca di dasar. Kami juga akan mengenalkan sebuah diagnostik kemampuan membaca dasar yang kami pelajari dari apa yang disebut Early Grade Reading Assessment. Itu adalah sebuah assessment untuk bisa mengetahui keterampilan membaca dasar anak. Dan kita bisa misalnya untuk mendeteksi ketika kita punya siswa-siswa yang belum bisa membaca dasar, apa masalahnya? Apakah karena dia tidak punya kesadaran cetak? Apakah karena dia tidak punya kesadaran fonologis? Apakah karena pengetahuan alfabetnya masih terbatas? Apakah karena ada isu fonik misalnya ya? Tadi fonik saya lupa jelaskan, perpaduan antara alfabet dan fonologi tadi ya, ketika kita memadukan itu salah satunya adalah nanti kita akan mempelajari apa yang disebut fonik gitu ya, ataukah karena kosakatanya terbatas atau memang tidak bisa memahami apa yang dibaca. Jadi nanti kami akan memperkenalkan EGRA tersebut kepada ibu dan bapak, dan bisa diuji cobakan di sekolah ibu dan bapak untuk melihat keterampilan membaca siswa-siswi ibu dan bapak. Lalu terakhir kami punya training of trainers tentang membaca bermakna, dan di sini apa yang kita lakukan adalah kita menggunakan beberapa strategi literasi aktif, mirip dengan pembaca aktif tadi ya, untuk bisa memaknai bacaan. Misalnya, dengan memberikan kode-kode terhadap apa yang kita baca. Lalu kita juga, di sini yang kita lakukan adalah gimana sih kita memfasilitasi anak untuk bisa memaknai bacaan, dan salah satunya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing dialog di dalam kelas. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat anak memikirkan bacaan lebih dalam atau berelasi terhadap bacaan, menghubungkan apa yang dibaca dengan dirinya, dengan teks lain, ataupun dengan dunia. Kita akan membandingkan berbagai teknik-teknik membaca dan kapan menggunakannya. Misalnya ada yang disebut kegiatan membaca bersama atau shared reading, ada yang disebut membaca terbimbing atau guided reading, dan ada close reading atau membaca mendalam. Ada juga yang disebut sebenarnya choral reading ya, seperti itu. Nah, kita juga akan belajar menggunakan, ini harusnya tulisannya grafis pengatur atau graphic organizer untuk memaknai teks.
Jadi mungkin kita pernah menemui ya, ada program membaca 15 menit, lalu atau anak disuruh membaca teks, lalu diminta langsung, oke, buat ringkasannya, baca, bikin ringkasannya, baca, bikin apa ya, seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk mengajak anak membaca bermakna, tapi bukan satu-satunya. Salah satu perangkat yang menurut saya sangat berguna untuk membantu anak untuk memaknai bacaan adalah penggunaan grafis pengatur. Dan apa namanya? Contohnya seperti apa? Contoh sederhananya adalah timeline. Jadi di sini misalnya teman-teman guru SD berlatih membaca sebuah teks sejarah dan memetakan kejadian-kejadian itu menggunakan timeline. Atau kalau untuk fiksi, misalnya ada grafis pengatur untuk mengatur misalnya apa sih si tokohnya apa yang dilakukan tokohnya dan sebagainya. Ada berbagai jenis dan berbagai jenis teks itu masing-masing bisa menggunakan grafis pengatur yang berbeda. Maka di kegiatan membaca bermakna ini kita akan membaca beragam jenis teks, mulai dari teks fiksi maupun teks non-fiksi, dari cerita sejarah, juga ada mungkin apa namanya cerita-cerita anak, ada teks-teks tentang berbagai hal kalau nggak salah tentang alat musik dan sebagainya, dan kita akan menggunakan berbagai grafis pengatur untuk membantu kita memaknai apa yang dibaca. Nah, kita juga akan belajar secara lebih dalam bagaimana sih caranya merancang kegiatan sebelum membaca atau pre-reading activities, kegiatan saat membaca, while reading activities, dan kegiatan setelah membaca, after reading activities. Setelahnya tentu saja membuat rencana aksi penerapan hasil belajar TOT Gernas Tastaba. Oke. Ini secara ringkas apa yang dipelajari di TOT kami. Saya tidak akan membacakannya secara lebih detail. Ibu dan Bapak bisa melihatnya sekilas. Ini adalah materinya, menjadi pembaca aktif 1 pertemuan, membaca dasar 2 pertemuan, dan membaca bermakna 3 pertemuan. Ini adalah beberapa trainer Gernas Tastaba, sebenarnya ada beberapa yang lain. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak setelah mengikuti kegiatan ini juga bisa ikut bergabung bersama kami. Lalu ini refleksi dari beberapa peserta program Gernas Tastaba. Saya akan bacakan salah satunya yang di bawah yang tidak terlalu panjang. Sebelum mengikuti TOT Gernas Tastaba, saya adalah pembaca pasif. Tidak benar-benar menyiapkan pertanyaan setelah memberikan materi pelajaran. Tidak menggunakan pengatur grafis. Sesudah mengikuti TOT Gernas Tastaba, saya belajar menggunakan pengatur grafis dalam memahami bacaan. Saya juga belajar cara-cara membuat hubungan saat membaca, membuat pertanyaan autentik, serta berusaha menjadi guru yang menanyakan pertanyaan. Maksudnya menjadi guru yang senantiasa bertanya. Seperti itu. Ada juga yang mengatakan, sebelum mengikuti TOT Gernas Tastaba, saya berpikir membaca adalah hal yang serius dan membosankan. Tidak harus membaca pun saya bisa dapat informasi. Saya belum mengetahui cara mengajar membaca dengan cara menyenangkan. Sesudah mengikuti TOT Gernas Tastaba, saya belajar membaca ternyata bisa menyenangkan, bisa mengetahui informasi lebih detail, bisa membangun chemistry lebih dengan para peserta didik. Itu beberapa di antara refleksi yang ada. Ini adalah partner-partner kami, baik di Gernas Tastaka maupun Gernas Tastaba. Dan nanti kami juga, kalau teman-teman bergabung dengan kami juga bisa menjadikan Ibu dan Bapak atau komunitas Ibu dan Bapak partner kami. Dan itu saja, terima kasih dari Yayasan Penggerak Indonesia Cerdas.